Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudi Pangajo dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi modern di dalam Qur'an. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut, pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang sesuatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Qur'an. Paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Qur'an sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Qur'an sebagai umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Qur'an, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Peran Al-Qur'an dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan Al-Qur'an telah menempatkan posisi orang-orang yang berilmu pada tingkatan derajat yang hampir setara dengan iman, seperti yang tercermin dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu artinya, Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi ilmu, seperti halnya dengan perkembangan sains dan teknologi yang mulanya berawal dari ilmu. Al-Qur'an juga sangat mendukung perkembangan tersebut. Namun, bukan berarti ilmu-ilmu ilmiah yang diambil dari kesimpulan rasional para pakar tersebut kebenarannya mutlak dan menjadi tujuan akhir dari segala macam jawaban fenomena alam di dunia. Peran Al-Qur'an kian menguat seiring berkembangnya sains dan teknologi di zaman yang serba digital dan modern ini, karena potensi penyimpangan dan penginterpretasian ilmu dari prinsip dan hukum Al-Qur'an semakin besar. Oleh karena itu, untuk dapat memahami sinatullah di alam semesta ini, Al-Qur'an memberikan tuntutan praktis berupa langkah-langkah untuk memahami hal tersebut, yaitu mengenali sifat-sifat dan proses-proses alamiah di alam, melakukan pengukuran terhadap fenomena-fenomena alam, dan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena-fenomena tersebut. Langkah-langkah ini sebenarnya telah menjadi langkah yang digunakan dalam penerapan sains saat ini, dalam artian manusia sudah mengikuti dan menerapkan apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Namun, semua itu kembali lagi kepada tujuan dari penerapan ilmu itu sendiri. Apakah ilmu itu digunakan untuk memahami sinatullah alam semesta, atau hanya demi mencari kebenaran mutlak yang sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.